Halo, Pak Rizky. Halo, Ibu Isna. Silakan, Dek. Kita mulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan kesehatannya sehingga kita kembali dapat berkumpul di pertemuan kedua lanjutan skenario agenda 3 di Latsar Angkatan 87 kelompok 3 lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Bapak Maslan Bani untuk melaporkan situasi kelas dan memimpin doa kepada Ibu pengampu materi. Silakan Pak Maslan Bani. Sebelum Pak Maslan, Dek Reski, ini agenda 2 kan saya? Agenda 2, Bu. Agenda 2. Iya, agenda 2. Oke. Baik, terima kasih. Silakan Pak Maslan. Seluruh peserta duduk siap, gerak. Laporan Angkatan 87 kelompok 3 berjumlah 11 orang siap menerima materi. Silakan lanjutkan. Ya. Sebelum memulai materi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Berdoa selesai ya. Baik, Pak Maslan dan teman-teman sekalian, kita sudah masuk di pertemuan kedua, agenda kedua juga. Sebelum kita memulai agenda 2, nah, teman-temannya tadi. Saya kira zoom-nya hilang. Oke, sebelum kita memulai, seperti biasanya kita akan mereview kembali apa yang sudah kita dapatkan di sesi pertama ya, di sesi pertama. Jadi reviewnya kali ini kita akan mereview dengan metode tebak indikator. Ya, tebak indikator. Nah, tetapi untuk supaya adil untuk tebak indikatornya, kita akan menggunakan Wheel of Name sebagai media yang siapa yang akan menebak, siapa yang akan menyampaikan clue dan kemudian teman-teman nanti akan menebak. Seperti itu ya. Oke, mohon ditunggu. Of Name. Ya, sabar. Ingrid Permani. Ini jaringan saya kurang bagus. Lambat load. Oke, teman-teman, sebutkan nama panggilan saja. Satu-satu ya. Silakan sebutkan. Ingrid. Ingrid. Oke, Ingrid. Wait. Ingrid. Maslan. Nastadina. Laura. Lalu? Syukur. Wayan. Lalu siapa? Wayan. Lalu? Siapa sayang? Mitra. Oke, lalu? Siapa lagi? Ingrid, Maslan, Laura, Syukur, Wayan, Mitra. Mana? Siapa lagi? Sebutkan.
Jen ya, Jen. Jen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 2. Lena, Bu. Kurang 2. Reza ya. Lalu satu lagi. Lena, Bu. Musda, Ibu. Miftah sayang. Musda. Lena, Bu. Siapa tuh? Lena, Bu. Oh Lena, sorry sayang, sorry. Tapi Mitra sudah, Mitra bukannya Mitra Lorena namanya, Mitra kan ada sudah. Ada. Iya, Bu, beda. Kan ini, Lena dengan Mitra beda ya? Beda. Oh Musdalifah yang belum. Musdalifah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1. Ingrid, Maslan, Lena ya. Ya. Oke. Baiklah teman-teman, kita akan putar siapa yang akan menjadi apa lagi namanya yang akan memimpin clue ya. Jadi ini adalah kita akan mencari nanti disebut dengan semacam duta aktualisasi, duta akuntabilitas, kemudian ada duta nasionalisme, atau kita sebutnya dengan bintang ya, bintang akuntabilitas, nanti ada bintang nasionalisme, ada bintangnya, tergantung berapa yang mampu kita jawab ya. Oke, saya Ibu Mitra Lorena, katakan klik untuk memutar. Mitra silakan. Klik untuk memutar. Oke. Oke, Ibu Musdalifah. Oke, Ibu Musdalifah, nanti saya akan japri ya, Bu ya. Kita lihat dulu. Saya stop share dulu. Ibu Musdalifah nanti akan menyampaikan beberapa clue supaya teman-teman menebak indikator apa yang disebut oleh Ibu Mitra. Nah, kita akan bermain masih di nilai akuntabilitas. Ya, nilai akuntabilitas. Oke, saya akan japri Ibu Musdalifah. Oke, silakan Ibu Musdalifah, berikan clue-nya. Berikan clue yang sejelas-jelasnya sehingga teman-teman bisa menjawab dengan baik. Silakan Ibu Musdalifah. Jangan disebut jawabannya ya. Ayo. Sayang. Silakan. Ayo. Jangan terlalu lama, Ibu, sayang. Langsung. Halo, Iya, silakan. mengerjakan tugas tepat waktu, Ibu. Tidak tergesa-gesa. Ayo, Dan ya silakan teman-teman. Siapa yang cepat maka dia yang akan selanjutnya. Indikator tanggung jawab. Ya. Oke, Pak Syukur ya. Oke, Pak Syukur dapat 1 bintang. Oke, untuk akuntabilitas Pak Syukur dapat 1 bintang. Lalu saya akan putar lagi ya. Pak Syukur, say putar. Klik untuk memutar. Pak Syukur, say. Klik untuk memutar. Klik untuk memutar. Tidak. Dia terklik langsung. Laura. Oke, tunggu.
Laura, 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 Laura. Laura, 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 Laura mana ya? Oh ya ini. Oke, silakan Laura. Kejelasan target. Kenapa nih? Oh, astagfirullah. Berarti target begitu Bu maksudnya. Jangan saya yang kasih clue-nya. Nanti teman-teman yang jawab indikatornya. Ibu kasih perilakunya saja. Nanti teman-teman yang jawab, oh itu indikator apa. Jadi clue itu adalah perilaku daripada nilai itu. Perilakunya. Maaf. Nah, nanti teman-teman akan jawab indikatornya, sayang. Oh, baik Bu, baik. You Maaf Bu ya. understand? Iya sayang ya, santai. Iya. Relax. Ulang ya. Ulang sayang, ulang. Keten. Oke, silahkan. Jika kita berjanji, kita akan melakukannya. Kepercayaan. Belum cocok. Konsisten. Integritas. Nah, itu. Siapa yang tadi sampai integritas? Siapa? Yang paling pertama integritas tadi siapa? Bapak-bapak ya Bu. Kayaknya bapak-bapak. Iya. Saya tidak tahu apa Reza, soalnya mulutnya kan tidak kelihatan. Jadi saya tidak lihat. Apa sayang? Siapa tadi? Coba raise hand yang jujur. Kan integritas itu orang jujur. Bukan saya. Bukan Reza. Wayan ya? Wayan. Oke, Wayan. Oke, tadi Pak Syukur 1, Wayan 1 bintangnya. Lalu lagi ya, Wayan. Saya putar lagi. Wayan, katakan klik untuk memutar, Wayan. Ya? Wayan udah mutar duluan dia. Sup. Oke, Pak Syukur. Oke, Pak Syukur, saya akan japri Pak Syukur. Stop share dulu. Syukur. Oke, apa ya? Oke, Pak Syukur, silakan sampaikan clue-nya. Mengatakan yang sebenarnya. Jujur. Siapa duluan? Pak Syukur? Hah? Kurang tahu. Siapa? Jujur siapa tadi yang duluan? Yang merasa paling duluan? Bersamaan Present. sih mungkin. Tidak, ada yang tadi kan kelihatan dari speaker view. Oke, yang tadi menjawab jujur 3, 2, 1 now. Ulang. 3, 2, 1 bilang jujur ya. 3, 2, 1. Jujur. Oke, Ingrid yang pertama berdasarkan speaker view ya, yang saya lihat. Oke, nanti bisa view-nya dilihat. Ya, oke. Ingrid dapat 1 bintang. Oke, saya share lagi. Ingrid, katakan. Klik untuk memutar. Dia memanggil namanya sendiri. Oke, Ingrid ya.
Oke, stop share. Ingrid. Oke, Ingrid. Dalam melakukan sesuatu tetap tidak berubah-berubah. Konsisten. Konsisten. Oke, kali ini saya lihat Resa. Resa ya? Benar nggak, Ca? Hah? Resa Iya, Bu. benar? Tapi tidak Ya, tahu. oke. Saya lihat di speaker view Resa ya. Jadi tadi ada Pak Syukur, Wayan, Ingrid, Resa. Oke, kita akan coba lagi. Pak Syukur, katakan klik untuk memutar. Klik untuk memutar. Mitra. Oke, Mitra. Benar nggak, Mitra? Ibu Mitra. Mitra, stop dulu. Stop. Lalu Mitra. Ini Mitra siapa? Mitra Lorena, Bu. Mitra Lorena. Jadinya 2 tadi. Lena. Oh, Lena 1, Mitra 1. Iya ya. Salah. Apa ya yang belum ya tadi? Oke, silakan Mitra. Netral. Disebut juga. Halo, jangan disebut aku. Oh, sorry, maaf, Bu. Aduh, ulang-ulang ya. Lalu tadi Mitra apa lagi ya? Sudah semua tadi. Yang belum tadi. Oke, 1 lagi. Oke, silakan Bu. Betul. Apaan? Jadi Bu, silakan. Layani masyarakat tanpa diskriminasi. Adil. Keadilan. Keadilan. Ya. Tadi yang pertama cowok tadi, saya tidak lihat. Ulang. Yang cowok. Pak Maslan, Bu. Pak Maslan. Oh, Pak Maslan ya, Pak Maslan. Oke, untuk nilai akuntabilitas, untuk bintang akuntabilitas kita berikan kepada Pak Maslan. Kita beri aplaus buat Pak Maslan. Ya, jadi Pak Maslan menjawab 2 indikator nilai di akuntabilitas. Jadi kita nobatkan Pak Maslan sebagai bintang akuntabilitas. Oke, kita bahas sedikit akuntabilitas. Jadi tanggung jawab adalah adanya tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Ya. Nah, jadi indikatornya, jadi nilai dasarnya adalah akuntabilitas, ya. Lalu indikator nilainya apa? Ada tanggung jawab. Yang pertama. Jadi kemudian bagaimana dengan perilakunya? Nah, perilaku tanggung jawab itu adalah dalam akuntabilitas seperti kewajiban tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lalu 2, jujur. Jujur seperti apa? Jadi indikator nilai jujur adalah keterusterangan pada perilaku tanpa adanya kebohongan atau penipuan. Oke, lalu kejelasan target. Nah, kejelasan target dalam menjelaskan cara, tindakan, ataupun proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, lalu netral. Bersikap seimbang, tidak memihak kepada siapapun.
Seperti itu maksudnya ya. Lalu kemudian mendahulukan kepentingan publik. Ya. Lalu keadilan. Kondisi kebenaran sama rata secara moral bagaimana suatu hal baik yang menyangkut benda atau orang. Ya, keadilannya ya. Lalu transparansi. Transparansi di sini adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok atau instansi. Nah, sedangkan konsisten sebuah usaha untuk terus melakukan sesuatu sampai pada tercapainya tujuan akhir. Nah, lalu integritas, suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku dan undang-undang, kontrak kebijakan dan peraturan yang berlaku. Ya, bisa? Ya. Itulah kira-kira tadi akuntabilitas ya, teman-teman. Oke. Baik, kita akan masuk lagi ke nilai nasionalisme, ya, nasionalisme. Untuk nilai nasionalisme kita share screen lagi ya. Katakan klik untuk memutar. Silakan tadi Pak Mislan. Pak Mislan, mana? Klik untuk memutar. Oke, baiklah. Ya, Pak Mislan sendiri. Oke, Pak Mislan, saya chat ya. Saya stop dulu. Oke, Pak Mislan. Maslan ya, Maslan bukan Mislan. Oke, nilai nasionalisme. Silakan, Pak Maslan. Iya. Bentar, Bu. Nilai menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas Ketuhanan. Tuhanan. Siapa duluan tadi? Siapa yang merasa paling duluan tadi? Jen ya, Jen. Oke, kita lihat lagi share Jen ya. Oke. Jen, katakan klik untuk memutar. Klik untuk memutar. Wayan. Wayan. Wayan Ekanata. Oke, silahkan. Mau mendengar pendapat orang lain. Rakyat. Tidak kedengaran. Mau mendengar pendapat orang lain. Persatuan Indonesia. Keadilan sosial. Kemanusiaan. Oke, tadi keadilan sosial siapa yang sebut? Sebut duluan siapa? Saya. Pak Maslan, Syukur. siapa? Syukur ya, Pak Syukur. Oke, tadi yang pertama Jen, yang kedua Pak Syukur. Oke. Kita klik untuk memutar. Pak Syukur. Klik untuk memutar.
Risa. Unmute. Oke, Risa. Clue-nya itu Belum. oh belum. Dan juga kerajinan. Siap, silakan. Masih tentang ya anu tuh, Ibu. Masih. Nasionalisme. Betul sekali. Melakukan diskusi dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan. Persatuan Rakyatan. Indonesia. Rakyatan. Oke, tadi yang Pak Jen Syukur. ya. Yang pertama tadi Jen, persatuan ya. Jen ya, bilang gitu tadi ya. Yang benar itu Bu, yang keempat sih kan diskusi itu termasuk musyawarah mufakat. Iya, tapi kan clue-nya. Oh, ini saya kan tadi kasih clue-nya persatuan, gimana sih? Oh, astagfirullah. Iya, Bu. Ini dia baca clue. Kayaknya Reza dia baca clue. Oke, batal tadi itu batal. Aduh, gimana sih? Ulang. Batal. Pak, katakan klik untuk memutar. Silakan Pak. Yang tadi. Klik untuk ya. memutar. Ada japri saya, teman-teman harus lihat japrinya. Lena. Oke, stop dulu. Lena. Oke, Lena, silakan. Hormati kedudukan, hak dan kewajibannya. Kerakyatan. Kemanusiaan. Pak Syukur ya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Syukur. Nah, jadi Pak, yang untuk kita nobatkan untuk nasionalisme, bintang nasionalisme adalah Pak Syukur. Kita beri aplaus buat Pak Syukur. Baik, terima kasih. Lalu kita akan pindah ke indikator selanjutnya. Indikator etika publik. Oke, etika publik. Oke, saya akan mulai dari Pak Syukur, saya japri saja ya. Kita tidak akan putar lagi karena tadi sudah yang di awal. Sisa Pak Syukur, saya japri. Oke. Silakan Pak Syukur. Ramah dalam pelayanan. Sopan dan santun. Iya, tahu. Oke, sopan santun. Tadi siapa? Reza ya? Reza. Oke, Reza. Reza kan saya japri ya. Reza, jangan lagi. Apa? Jangan lagi dibikin sendiri indikatornya. Nanti saya japri. Oke ya. Saya tidak lihat. Siap. Ya, oke. Oke, silakan. Melaksanakan pelayanan dengan tidak memberikan tekanan kepada
Jujur. Tulus. Adil. Transparansi. Tulus, Bu. Transparan. Memberikan pelayanan yang baik, dengan nada bijak memberikan penekanan. Halo, Hormat. cek. Jadi sudah belum? Belum ada yang cocok ini. Sudah? Sudah ada yang cocok, Pak? Belum. Jujur. Tulus. Belum. Jaga informasi Perbaiki rahasia. cluenya berarti. Perbaiki cluenya, sayang. Perbaiki cluenya. Tidak diskriminasi. Hormat. Hah? Tapi itu Ibu yang apa namanya ini? Yang ditulis kemarin yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini tidak sama dengan yang kita chat pribadi saya, Ibu. Itu mungkin teman-teman bingung juga. Ya nggak apa-apa, coba aja sama aja. Kan? Oke. Lebih tertantang berarti clue dari saya. Iya, benar. Ini merupakan sikap yang dimiliki seseorang terutama di bagian pelayanan dalam melayani masyarakat misalnya dengan baik. Itu sikap bagaimana? Bersikap hormat. Ya, betul, dikit lagi. Sedikit lagi. Sopan santun. Responsif. Buka. Terbuka. Kata lain dari Ya, ayo dong. Ayo Transparansi. dong. Lain. Tulus. Jujur. Tidak diskriminatif. kata lainnya baik apa? Selain baik. Bertanggung Kayak jawab. misalnya kalau kita bicara sama orang KB apa gitu. Sopan. Misi Sopan. Sopan santun. Sama. Nah, Ramah. yang sebut Sopan ramah santun. siapa tadi? Yang sebut ramah siapa? Pak Saya. Syukur ya? Pak Syukur. Ya, Oke, Pak Syukur 100. ya. Syukur ya. Aduh, betul. Jadi teman-teman, jangan terpaku kepada slide. Bisa saja kan saya bikin baru lagi. Tetapi semua juga itu adalah indikator dari etika publik. Intinya etika publik, semua hal-hal baik, semua kebaikan, itu pasti adalah etika publik. Ramah, senyum, salam, sapa. Itu juga adalah etika publik. Ya. Lalu lagi ya. Siapa? Ini juga saya berikan baru. Pak Syukur tadi ya. Saya berikan lagi yang baru. Silakan Pak Syukur. Ini baru juga Pak Syukur. Baru. Silakan. Rajin belajar. Tekun. Oke, sip. Siapa itu Pak Syukur? Kurang tahu siapa tadi. Yang bilang tekun tadi siapa sayang? Yang bilang tekun tadi siapa? Mitra. Oke, Mitra Lorena ya. Mitra Lorena. Lalu Mitra Lorena lagi. Oke. Silakan. Tidak berbohong. Jujur. Apa yang jujur tadi? Yang pertama. Saya. Apa dek? Laura, Bu. Laura ya, Laura. Aduh, Laura ya. Lalu jujurlah padaku. Iya. Jadi kita harus ya, saya akan kasih lagi Laura. Jujur. Lalu ya.
Oke. Laura. Laura, mana Laura ya? Kesan ngomong. Oh, ada. Silakan Laura. Apa ya? Salah satu apa ya? Apa dong? Apa ya? Salah satu indikator kalau berpakaian PNS kalau berpakaian itu harus bagaimana? Sopan. Hormat. Kerapian. Sopan. Hormat. Tadi Resmi. rapi. Iya tadi, ya itu. Siapa tadi yang pertama sebut, Bu? Rapi, yang bilang rapi. Kayaknya Bu Jen itu. Saya yang bilang rapi, tapi enggak tahu kalau ada tadi yang pertama. Saya rapi tadi bilang. Siapa yang bilang pertama, sayang? Ibu siapa tadi? Bu. Tapi bukan Jen? Ibu Jen ya? Oke, Ibu Jen. Ya. Tadi siapa yang paling banyak menyebut ya? Saya cek dulu. Siapa tadi yang paling banyak menyebut? Ini masih ada soalnya. Ibu Jen tadi ya. Oke, masih dengan etika publik ya. Siap, silakan Bu Jen. Tidak membocorkan hal yang penting. Menjaga informasi. Menjaga informasi. Siapa Rahasia. yang duluan siapa? Jen, Ingrid ya. yang duluan Ingrid. Ingrid. Oke, Ingrid ya. Ingrid. Oke. Ingrid. Oke, silakan. Melakukan sesuatu tanpa mengeluh. Mandiri. Tanggung jawab. Mandiri. Itu ada Bertanggung tadi. jawab. Betul. Itu. Siapa tadi tuh yang jawab? Mandiri. Apa jawabannya? Tulus. Tadi siapa yang jawab? Nasta. Oh iya, betul. Oke. Nasta ya, Nasta. Oke, Nasta. Nasta Dina. Mana? Nasta Dina. Apa ya? Oke, Nasta, silakan. Menggunakan sesuatu secara proporsional, tidak berlebihan. Sederhana. Kan? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap Ya, sisa dikomplitkan. Iya, betul. Siapa? Ibumu, siapa tadi? Ibumu sudah barangkali? Musdalifah. Iya. Musdalifah. Satu lagi ya. Silakan Bu Mus.
Iya, balik ke kamar dulu tuh. Nanti pas berenang iya, apa sih? Tadi kan mau balik ke kamar dulu baru berenang. Kalau memberi antara adik dan kakak itu tidak boleh. Adil. Adil. Iya sih. Hah? Berlaku Siapa yang adil. duluan? Siapa saya? Kak Jain. Jane. Oke, kita akan nobatkan Jane sebagai bintang etika publik. Kita beri aplaus dulu buat Jane. Oke, Jane, kita sudah masuk ke nilai komitmen mutu. Komitmen mutu masih dengan Jane ya. Saya langsung japri ke Jane. Jane. Komitmen mutu. Cluenya kalau mengerjakan sesuatu itu berdaya guna. Inovatif. Efisien. Efektif. Ya, mitra. Ya, oke, mitra ya yang dapat mitra. Lalu mitra saya japri. Mitra, tolong teman-teman perhatikan siapa yang duluan ya yang memberikan clue. Supaya biasa saya tidak terlalu lihat nih speakernya. Silakan. Bekerja itu dengan berdaya guna. Tepat, cermat. Gimana? Responsif. Inovatif. Bekerja tanpa ada pemborosan. Efisien. Ya, benar. Siapa tadi sayang? Siapa mitra? Kalau tidak salah Bu, Musdalifah. Musdalifah, ya, oke. Bu Mus ya, lagi Bu Mus ya. Silakan Bro. Membantu orang yang dilayani dan memberikan pelayanan. Responsif. Mutu. Siapa tadi Bu? Bu Mus? Musdalifah. Mitra. Siapa satu tadi itu? Mitra ya? Ya. Oke, baik. Bu Mitra. Silakan Bu. ASN yang berpikirnya itu kreatif. Inovatif. Ingrid. Ingrid ya. Ingrid. Oke. Ingrid. Oke, silakan Ingrid. Upaya sesuatu untuk atas pekerjaan pelayanan yang telah ada sebelumnya. Perbaikan. Ya, betul. Ke mitra. Berkelanjutan. Berkelanjutan mitra. Oke. Sudah semua ya, efektif, efisien. Oh, lagi-lagi mitra masih ada. Mitra. Oke, silakan mitra.
bekerja dengan komitmen. Orientasi mutu. Siapa duluan mutu, sayang? Antara Musdalifah dan Ingrid, Bu. Musda. Siapa yang duluan dong? Musdalifah atau Ingrid? Ingrid kayaknya. Ingrid ya. Oke. Ibu Ingrid, tadi berapa menjawabnya ya? Sebentar saya lihat. Ingrid lain. Oke, kali ini Mitra yang paling banyak. Oke, kita nobatkan Ibu Mitra sebagai bintang komitmen mutu. Oke, seorang komitmen mutu harus memang cepat, tepat ya. Oke, lalu kita akan ke anti korupsi. Oke, saya akan japri Ibu Mitra. Silakan, Bu. Mengucapkan sesuatu itu dengan Jujur. Ya. Ya, disebut aja ya. Siapa, Bu, tadi, Bu Mitra? Nasta, Bu. Nasta. Oke. Nasta. Silakan, Bu Masta. Silakan, Teh. Cluenya melaporkan jika mengetahui ada indikasi korupsi. Peduli. Berani. Yang jawab peduli tadi siapa? Saya nggak lihat mukanya. Pak Mitra. Ya, itu. Ibu Mitra. Ibu Mitra ya, Bu Mitra lagi. Silakan, Bu Mitra. Berhubungan dengan anti korupsi, tidak menyuap, melakukan penyuapan. Tanggung jawab. Mandiri. Ya, benar. Pak Wayan ya, saya lihat. Pak Wayan tadi menyebut mandiri. Lalu Pak Wayan ya. Oke, Pak Wayan silakan. Tidak melakukan tindakan melawan hukum. Tanggung jawab. Disiplin. Oke, Nasta lagi ya. Nasta tadi disiplin. Oke, lalu Ya, disiplin. Siapa yang bilang disiplin? 100 buat Ibu Nasta. Disiplin. Mana Nasta lagi? Silakan Bu Nasta. Cluenya dalam mengerjakan sesuatu atau tugas kita harus mempunyai sikap ini. Tanggung jawab. Iya, betul. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke deh. Siapa yang duluan, Bu? Nasta. Ibu Laura, Bu. Ibu Laura. Ya. Laura. Sebentar. Peduli mandiri di sini. Silakan Bu Laura. Hayya, Bu Laura. Tunggu dulu. Bersikap untuk bilang anti korupsi begitu. Berani.
Oke, siapa Bu Lora yang pertama? Waduh, siapa tadi? Mengaku. Ya, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Berani. Oke, Ingrid ya. Dari speaker view saya lihat Ingrid. Oke. Ingrid, saya chat. Berani. Apa tadi yang belum ya? Oh, belum. Oke, silakan Bu Ingrid. Punya dedikasi yang tinggi. Kerja keras. Betul. Betul. Keras. Siapa tadi Bu Ingrid? Kanasta. Nasta lagi ya. Nasta Dina. Nasta Dina. Terakhir ya Bu Nasta. Oke, silakan. Perlunya tidak berlebihan. Sederhana. Ya. Sederhana. Terima kasih. Baik, kita akan nobatkan Ibu Nastadina sebagai bintang anti korupsi. Oke teman-teman sekalian, itu tadi cuma evaluasi ya untuk mereview apa yang kita sudah sampaikan di pertemuan pertama. Baik teman-teman, izin share screen, saya jelaskan sedikit terkait dengan substansi materinya. Ya. Jadi kita masuk kepada nilai-nilai konsep akuntabilitas. Oke, konsep akuntabilitas di sini jadi teman-teman harus bisa membedakan antara yang mana disebut dengan akuntabilitas atau responsibilitas. Ya. Jadi kalau akuntabilitas itu adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Itu kalau akuntabilitas ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buat SKP, maka kita harus bertanggung jawab untuk mencapai target sesuai SKP. Begitu kira-kira akuntabilitas. Dengan cara apa? Kita membuat laporan harian. Seperti itu akuntabilitas. Tapi kalau responsibilitas itu kewajiban untuk bertanggung jawab. Nah, bahwa setiap pegawai punya tanggung jawab untuk melaporkan hasil kinerjanya setiap hari. Itu disebut dengan responsibilitas. Tapi kalau akuntabilitas, kita harus mempertanggungjawabkan, ya. Kita harus mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan, ya. Nah, jadi akuntabilitas dalam definisinya merujuk pada kewajiban setiap individu, baik itu individu, kelompok, atau institusi. Jadi dia akan memenuhi tanggung jawabnya menjadi amanah, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, adapun nilai-nilai publik itu adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Lalu memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Lalu adalah memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Selanjutnya ada menunjukkan sikap perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Itu adalah nilai-nilai publik. Lalu ada aspek-aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas di sini adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Di mana hubungan, misalnya hubungan antara dua pihak, individu atau negara dan masyarakat. Maksudnya seperti ini, ada perjanjian kerjasama antara misalnya BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah dengan Morowali Utara tentang pelaksanaan Latsar. Nah, itu yang disebut akuntabilitas sebagai sebuah hubungan. Nah, misalnya membutuhkan laporan.
Nah, membutuhkan laporan seperti tadi yang saya jelaskan, ada laporan kinerja, ada laporan individu, ada laporan kinerja organisasi pemerintahan, itu yang disebut untuk institusi. Nah, itu disebut dengan membutuhkan laporan. Aspek selanjutnya adalah berorientasi pada hasil. Jadi hasil yang diharapkan aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dengan hasil yang maksimal. Tujuannya adalah memperbaiki kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat. Ya, nah lalu kita lihat ada 3 fungsi akuntabilitas. Jadi dia sebagai peran demokratis, ada perannya sebagai konstitusional, dan ada peran belajar. Akuntabilitas publik, akuntabilitas vertikal, pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya dia pertanggungjawaban Menteri Keuangan ke Presiden, ya. Nah, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dia secara horizontal. Nah, misalnya kita sebagai misalnya anggota DPR punya pertanggungjawaban secara luas kepada masyarakat untuk mengaspirasi atau mewakili rakyat di dalam misalnya mengaspirasi kepentingan-kepentingan masyarakat secara luas. Nah, itu bisa disebut dengan akuntabilitas horizontal. Nah, ada beberapa tingkatannya ya, teman-teman. Ini sudah ada di MOOC, sisa teman-teman nanti baca. Mekanisme akuntabilitas dalam birokrasi itu misalnya ada, teman-teman mungkin biasa dengar ya, ada disebut dengan RPJP, RPJM, RKP. Jadi rencana pemerintah jangka panjang, rencana pemerintah jangka menengah, rencana kinerja pemerintah, ada Renstra, ada SKP. Kemudian ada kontrak kinerja, ada laporan kinerja. Nah, tentu tujuan dan tanggung jawabnya ya. Kalau ada langkah-langkah untuk membuat akuntabilitas. Yang kedua, kita akan rencanakan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan. Lalu kita lakukan implementasinya, monitoring kemajuannya, lalu kita berikan laporan secara lengkap dan kita evaluasi masukan perbaikannya. Langkah framework ini juga kita nanti akan implementasikan pada saat kita aktualisasi, ya. Nah, jadi dalam akuntabilitas dalam organisasi tentu ada transparansi, ada praktek-praktek kecurangan, ada penggunaan barang milik negara, ada penyimpanan penggunaan data informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Nah, transparansi dan akses informasi seperti ini. Jadi perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik. Nah, payung hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, di mana bahwa untuk akuntabilitas secara umum, secara publik maksudnya terbuka, jadi ada juga pengecualiannya, tidak semuanya bisa disampaikan, seperti ada rahasia negara, ada rahasia pribadi, rahasia bisnis. Nah, itu mungkin tidak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang tentang keterbukaan informasi publik, ya. Nah, informasi publik itu sendiri terbagi 2 kategori. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa ada informasi yang wajib disediakan dan ada informasi yang dikecualikan atau perlu dirahasiakan, yang pada dasarnya pada undang-undang kepatuhan terhadap kepentingan umum. Nah, ada beberapa prinsip keterbukaan informasi, nanti teman-teman bisa baca sendiri di MOOC juga. Kemudian ada perilaku-perilaku korup, ya, perilaku-perilaku korup. Jadi ada penyalahgunaan akan berdampak pada praktek kecurangan yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya kecurangan yang disengaja. Lalu ada penggunaan sumber daya milik negara. Jadi setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaan diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi ada penggunaannya juga dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, ada pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Apa saja yang termasuk sumber daya milik negara, teman-teman? Apa yang menjadi sumber daya milik negara? Halo. Ada yang tahu? ASN ya, kita termasuk sumber daya milik negara adalah ASN. Lalu? Alam. Ya, sumber daya alam seperti apa? Misalnya Tanah, hutan, oke. Laut, dan isinya secara spesifik di pemerintahan
Misalnya rumah dinas, kalau dikasih ya, atau fasilitas, ya. Stop kantor. Kendaraan dinas. Ya, ATK kantor, lalu misalnya, jadi karena sekarang ini kan banyak orang yang merasa memiliki ya, dikasih pinjam laptop, tidak dipakai untuk urusan kantor, tapi dipinjamkan sama anaknya. Kan ada ya, kita lihat sekarang ini seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagaimana kita memelihara dan bertanggung jawab secara benar ya, kalau diberi amanah untuk menggunakan barang milik negara. Nah, sekarang banyak orang punya rumah dinas, rumah dinasnya malah digadaikan ya, teman-teman. Ya, tapi tidak semua, tidak hanya sedikit saja yang seperti itu ya. Penyimpanan dan penggunaan data informasi milik pemerintah. Jadi di sini bahwa prinsipnya dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya. Jadi ada juga reliable informasi dapat dipercaya. Understandable information dapat dipahami. Kemudian comparable information dapat digunakan oleh pengguna dibandingkan dengan institusi yang lain yang sejenisnya. Baik teman-teman sekalian, kita bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Pertama, PNS akuntabel itu adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di sini PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif ya, kebijakan lembaga, kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Jadi PNS tidak mengganggu, menindas atau diskriminatif terhadap rekan atau anggota masyarakat. Juga termasuk rekan kerja ya. Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional, hubungannya berkontribusi harmonis. Jadi teman-teman kalau misalnya di tempat kerja harus membangun harmonisan lingkungan kerja supaya nyaman dan produktif ya. Lalu PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak keamanan dan kesejahteraan. Jadi PNS juga membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia. Jadi undang-undang dan kebijakan prosedur institusi tersebut, PNS juga melayani stakeholders, khususnya lingkup pemerintah, swasta, atau masyarakat. Jadi setiap hari dengan tepat waktu memberikan masukan dan kebijakan. Ya. Nah, jadi ada juga perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Nah, ini juga penting teman-teman. PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti persyaratan oleh hukum atau otorisasi yang diberikan oleh institusi. Maksudnya di sini misalnya ada informasi-informasi resmi tentang perjanjian kerjasama kita dengan instansi yang misalnya ada nilai kerjasamanya, itu tidak perlu disampaikan kepada halayak umum kecuali adalah promosi-promosi terkait dengan misalnya bagaimana menggunakan sesuatu. Nah, itu baru bisa kita informasikan. Lalu PNS tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri. Misalnya teman-teman mengumumkan CPNS hanya kepada keluarganya misalnya. Itu saja ya, contoh saja. Dan termasuk spekulasi saham berdasarkan informasi rahasia, mengungkapkan isi surat-surat resmi untuk orang yang tidak berwenang. Nah, jadi kita tidak bisa menyampaikan sesuatu yang bukan menjadi kewenangan kita. Kemudian PNS mematuhi persyaratan legislatif. Legislatif ya itulah seperti apa? Persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh wakil rakyat ya. Kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah, lainnya mengenai komunikasi dengan dipimpinnya di tingkat kementerian, lembaga, daerah, menteri, dan seterusnya. Bagaimana menghindari perilaku curang dan koruptif? Nah, ini semua nanti akan dibahas di anti korupsi ya. Kemudian perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara. Nah, tadi PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi, menggunakan sumber daya yang didanai publik.
PNS hanya menggunakan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan dan PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik. Nah, di sini juga PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi. Misalnya teman-teman tadi diberikan komputer, kemudian mungkin teman-teman diberikan motor dinas ya untuk operasional. Kemudian PNS harus berhati-hati untuk memastikan bahwa setiap perjalanan dinas yang dilakukan untuk tujuan resmi dan benar-benar diperlukan. Nah, kemudian di sini juga PNS menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Banyak sekali PNS ya aturan-aturannya, terkhusus bahwa PNS juga bertindak dan mengambil keputusan secara transparan, menjamin informasi bersifat rahasia, dan mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. PNS diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan efektivitas tadi. Yang saya ceritakan bahwa kalau misalnya ada yang kita buat aplikasi, lalu kita mau publikasikan, nah itu sah-sah saja. Nah, kalau PNS menjaga kerahasiaan menyangkut kebijakan negara, jadi kita tidak perlu menyampaikan yang maksudnya tidak untuk diperuntukkan untuk masyarakat luas ya. Saya kira juga PNS tidak boleh menyalahgunakan informasi terkait dengan tugas, kekuasaan atau jabatannya untuk mencari keuntungan. Baik, mengambil keputusan yang akuntabel. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan yang akuntabel? Satu, kita harus memastikan tindakan atau keputusan yang berimbang, jadi tidak bias. Lalu kita bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip dua proses, yaitu akuntabel dan transparan. Melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien, dan berperilaku sesuai dengan standar publik, kode etik, dan sesuai dengan deklarasi secara terbuka juga, dan bila terjadinya ada potensi konflik kepentingan. Nah, itu tadi garis besar ya, secara garis besar di akuntabilitas. Yes. Jadi sudah sangat banyak yang kita sampaikan tentang akuntabilitas. Lalu kita ke nasionalisme. Ya, jadi kita nasionalisme. Apa fungsi dari ASN, teman-teman? Fungsi dari ASN? Pelayanan Publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan pemersatu bangsa. ASN sebagai pemersatu bangsa, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, dan ASN profesional yang melayani dan berintegritas. Nah, untuk memperoleh ini, maka teman-teman sekalian atau ibu-ibu bapak ini harus mengamalkan seluruh sila yang ada di Pancasila. Iya, di semua sila yang tadi kita sebutkan, ada ketuhanan, ada kemanusiaan, lalu ada keadilan, persatuan, kerakyatan, dan kemanusiaan. Nah, jadi di sila pertama berarti kita akan membahas tentang religius, patuh ajaran agama, ya. Lalu kita ada misalnya sila kedua, hormat menghormati antar sesama manusia, kerjasama antar sesama manusia, tidak memaksakan kehendak, jujur, amanah, dapat dipercaya, adil. Nah, lalu ada persamaan derajat, tidak diskriminatif, mencintai sesama manusia, tenggang rasa, membela kebenaran, persatuan, rela berkorban, cinta tanah air, memelihara ketertiban, disiplin, ya, musyawarah, kekeluargaan, menghormati keputusan, tanggung jawab, kepentingan bersama, gotong royong, dan sosial. Ya, semuanya nilai-nilai itu internalisasi dari nilai-nilai nasionalisme, semua internalisasi dari semua sila-sila ya. Kalau zaman dulu kita disuruh menghafal semua butir-butir Pancasila. Ya, kalau sekarang teman-teman sisa mengimplementasikan saja, dibaca, dipahami, lalu diimplementasikan. Ya, nah itu kira-kira untuk bentuk sila-sila kelima ya untuk nasionalisme. Ada bentuk-bentuk nilai ketuhanan. Lalu jadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti sebagai jati diri bangsa. Jadi ada misalnya bangsa yang agamis. Jadi hasil yang dicapai bisa membedakan mana yang baik dan buruk.
Kemudian bisa membedakan halal dan haram. Bisa membedakan yang hak dan batil. Nah, dari wujud nyatanya seperti apa, Bu, Pak? Jadi wujud nyatanya jujur dan mempunyai integritas. Hormat pada hak orang lain. Hormat pada aturan hukum dan masyarakat. Punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Tidak korupsi dan tidak berlaku koruptif. Sabar, jiwa besar, dan berprasangka baik. Nah, itu semua nilai-nilai sila pertama kira-kira dalam wujud nyata kehidupan kita sehari-hari. Seperti juga menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Oke? Implementasi dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman, kita yang tadi saya sampaikan bahwa kita bangsa Indonesia bertakwa dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mengembangkan sikap hormat menghormati, membina kerukunan hidup, kemudian agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan, ya. Kalau kita Muslim, hablum minallah dan hablum minannas, ya. Lalu kita mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama. Lalu kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Lalu teman-teman, kita ke sila kedua. Sila kedua ini ke dalam pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi. Nah, jadi kita sering membaca di undang-undang, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang ke dalam. Lalu keluarnya bahwa ada pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, tentu teman-teman sudah membaca di Undang-Undang Dasar. Ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai jati diri adalah bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Jadi hasil yang mau dicapai adalah berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain. Nah, wujud nyatanya adalah kita toleran, tidak zolim, sopan santun, saling tolong menolong. Ya, banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari orang-orang yang sudah berjuang, misalnya Yam Tiam Hien, itu adalah pejuang HAM yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan. Lalu di sini juga ada Ibu Hadi Andi Radia, Suster Apung, perawat yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu sesama di kepulauan, ya. Di sini ada juga yang perawat di kepulauan? Ada? Tidak ada, ya? Oke, saya kira ada juga perawat yang di kepulauan. Nah, jadi mendedikasikan, dia benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk membantu sesama di kepulauan. Lalu Otto Iskandar Dinata, si jalak harupat, burung jalak yang berani memuliakan harkat kemanusiaan kaum terjajah. Baik, teman-teman, lagi masih ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sini Persatuan Indonesia sebagai jati diri bangsa. Bangsa yang cinta tanah air, jadi hasil outputnya adalah siap sedia membela negara. Siap sedia membela kehormatan bangsa. Siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yaitu ada rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Nah, jadi sila ketiga yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, dan yang keempat mengembangkan rasa kebanggaan, ya, kebebasan bertanah air Indonesia. Juga kita diharapkan untuk memelihara ketertiban dunia dan mengembangkan persatuan Indonesia dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana wujud nyatanya? Wujud nyatanya kita adalah menjadi bangsa yang demokratis, itu sebagai jati diri bangsa. Wujud nyatanya mau mendengar pendapat orang lain. Yang sulit kita kadang-kadang tidak mau mendengar pendapat orang lain, ya.
Kemudian kita siap menang, tetapi juga siap kalah. Sportif, selalu sesuai aturan main, kemudian bertanggung jawab, tolong menolong, dan tidak anarkis. Nah, jadi ini beberapa implementasinya ya teman-teman. Lalu sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sebagai jati diri adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Wujud nyatanya tidak serakah, tidak tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung dan berinvestasi. Ya. Nah, baik, kita lalu ke etika publik. Nah, etika publik itu ada 3 komponennya. Ada kode etik perilaku pejabat publik, ada bentuk-bentuk kode etik, dan aktualisasi etika dalam ASN. Ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar? Ada smile, buruk. Ya, coba teman-teman dulu senyum semua, 7 cm ke kanan, 7 cm ke kiri, smile. Nah, tidak kelihatan yang pakai masker ya. Tapi bisa senyum mata, tidak pakai masker, kita pakai senyum mata. Iya, walaupun kita mulut ditutup, itu saya bisa lihat bahwa Pak Maslan lagi senyum, Pak Syukur lagi senyum, Ibu Musdalifah lagi senyum, Bu Laura juga senyum. Oke, jadi etika publik adalah relaksasi tentang standar atau norma yang menentukan baik dan buruknya, salah atau enggak. Teman-teman tahu apa namanya? Tunggu dulu. Oke, jadi tahu apa yang menjadi janji PNS? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana janji terhadap PNS? Ada yang tahu? Oke, baik. Ada Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Ada yang tahu? Ini harus ditahu oleh ASN. Ini tidak dilatih sama teman-teman ya di sikap perilaku. Saya kira ketika kita upacara itu sering kita bahasakan ya. Iya nggak? Pada kita upacara. Iya Bu, iya. Coba Pak Syukur. Bisa Pak Syukur? Belum Ibu, belum bisa. Aduh. Nanti harus bisa ya. Pertemuan selanjutnya saya akan uji coba. Siap Ibu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ada prinsip aparatur sipil negara. Jadi di dalam prinsip aparatur sipil negara itu memiliki nilai dasar. Ada kode etik dan kode perilaku. Kemudian ada komitmen integritas, kompetensi. Ini ada di Undang-Undang ASN, ya. Lalu etika publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Nah, jadi dimensi modalitasnya ada akuntabel, transparan, dan netral. Ya, tuntutan etika publik jadi tidak peka, tidak peduli dan diskriminatif, nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan. Ini dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi kita membutuhkan perubahan mindset, kemudian pelayanan kita bukan lagi orang yang mau dilayani tapi melayani. Nah, kita harus punya peranan dan amanah ya. Teman-teman, ada 8 area reformasi birokrasi. Tentu ini adalah menjadi cita-cita dari birokrasi. Ada 8 area birokrasi ya. Yang pertama itu adalah ada manajemen perubahan, ada penataan peraturan perundang-undangan, ada penataan penguatan organisasi. Ini merupakan cita-cita yang dituangkan dalam Permenpan, ya. Nah, jadi bentuk-bentuk kode etik. Nah, jadi itu ada kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai pembuat kebijakan, ya. Nah, jadi rumusan kode etik yang baik diikuti dengan pedoman bertindak dan berperilaku yang baik dan benar. Teman-teman, kita masuk ke komitmen mutu. Ini secara cepat ya, sudah mau habis waktunya. Komitmen mutu di sini adalah komitmennya siapa? Komitmen individu, kemudian kelompok, nah, kemudian ada janji. Di dalamnya ada janji.
Kemudian ada perbuatan, ada individu, janji, dan kemudian kita melahirkan perbuatan. Ya. Jadi efektivitas tadi teman-teman ya, berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Misalnya, contohnya apa Pak Maslan? Kapan kita dikatakan efektif? Kapan sesuatu itu dikatakan efektif? Misalnya apa yang kita rencanakan, maka kita harus implementasikan. Nah, implementasinya itu adalah disebut dengan efektivitas. Ya, lalu efisien. Nah, jadi kalau misalnya di dalam sekolah rasionya misalnya 1 guru 20 murid. Nah, supaya efisien pada saat kita perencanaan pegawai, maka kita tidak boleh merekrut guru melebihi dari rasionya. Nah, kira-kira begitu efisiennya. Lalu inovasi, kita harus melakukan perubahan. Nah, inovasi itu nanti dikatakan inovatif kalau apa? Ada 3 unsurnya. Ada kebaruannya, ya. Lalu dia bermanfaat, lalu bisa berkelanjutan dan bisa direplikasi oleh orang lain. Nah, maka disebut dengan inovatif. Nah, jadi inovasi itu sendiri sudah berwujud. Kalau kita misalnya sering kan kita dengar berpikir kreatif dan inovatif. Nah, berpikir kreatif itu baru gagasannya. Kalau inovasi itu sudah dalam bentuk wujud ya, sudah ada wujudnya. Baik berupa barang ataupun jasa. Ya. Lalu mutu. Jadi mutu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, ya jadi konsumen itu harus satisfaction. Apa itu? Harus Puas. Puas ya. Jadi nanti layanan Ibu Isna sudah selesai? Dia tiba-tiba keluar, Pak. Oke. Jaringannya Bu Isna, Pak, jaringannya. Iya, jaringan kayaknya Pak.
Oke, saya mohon maaf tadi sinyal saya benar-benar jelek. Ada padam lampu. Jadi, halo, Iya, Bu. Iya. Ki, bisa ya? Masih dengar suaranya? Masih. Iya, Bu, Masih, Bu, putus-putus, Oke. Bu. Kita kembali ini ya, terakhir untuk nilai-nilai Mas. putus ya. Ini juga. Aduh, kayaknya saya akhiri saja nih materiku lama-lama ya, soalnya sudah tidak bisa. Rizky, Ki. Ada part 2-nya. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi saya rasa kita tidak apa nih sudah mau jam, masih ada 3 menit, masih ada 3 menit, masih mudah-mudahan masih kedengaran ya. Oke, teman-teman kita masuk masih ke anti korupsi. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu, kelihatan. Oh, kelihatan. Ya, untuk asal kata korupsi, ya, jadi berasal dari korupsi atau corruption ya. Jadi pengertian kata korup, jadi teman-teman kalau tidak mau dikatakan korup, jangan busuk, jangan palsu, jangan rusak, jangan bejat, jangan menyuap, jangan memalsukan. Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan ya kalau korup. Nah, jadi rumusnya adalah C, korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi dikurangi akuntabilitas. Nah, jadi artinya berdasarkan pemahaman kita bahwa ketika kita memonopoli, misalnya ada proyek atau ada apa, kita memonopoli itu, kemudian ada diskresi. Diskresi itu adalah aturan-aturan yang tidak diatur dalam undang-undang. Nah, tetapi kita membuat aturan sendiri. Nah, itu disebut dengan diskresi. Nah, kemudian kita tidak mampu mempertanggungjawabkan, maka itu akan terjadi temuan. Nah, itu kira-kira yang harus teman-teman mulai dari sekarang harus takut akan korupsi. Ya, jadi mulai dari sekarang teman-teman harus berintrospeksi diri bahwa saya tidak boleh melakukan korupsi.
Ya, mulai dari sekarang. Kenapa? Karena Latsar ini dibentuk adalah pengembangan karakter. Karakter-karakter seperti apa? Jadi ada 2 indikator nilai yang harus nanti teman-teman identifikasi lebih banyak daripada nilai lain, yaitu nilai anti korupsi dan nilai nasionalisme. 2 nilai itu harus teman-teman banyak gali, ya. Harus teman-teman banyak gali. Nah, ciri-ciri korupsi sendiri itu dilakukan oleh setiap orang, ada merahasiakan motif, berhubungan dengan kekuasaan, kemudian melanggar kaedah dan norma hukum dan mengkhianati kepercayaan. Nah, jadi ini diatur dalam Undang-Undang nomor berapa, teman-teman? Ada yang tahu? Undang-Undang nomor berapa? Nomor? Ayo, teman-teman harus tahu loh ya. Nanti kalau tidak tahu kan nanti masuk dalam ujian substansi. Undang-Undang nomor berapa? Junto tahun berapa? Ayo. Ada yang tahu? Pak Syukur. Tahun berapa Pak Syukur? Undang-Undang nomor berapa? Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Ya, 99-nya cocok. Juntonya? Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 kayaknya. Ya. Tentang Undang-Undang nomor 30, Undang-Undang nomor berapa? Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 yang juntonya. 2001, Bu. 2001. Ya, teman-teman harus membaca regulasi-regulasinya ya. Nah, di dalam undang-undang itu yang lebih banyak kita bahas di sini adalah undang-undang terkait tindak pidana korupsi. Ya, jadi ada beberapa tindak pidana korupsi. Nanti kita akan bahas nanti pertemuan selanjutnya terkait dengan undang-undang nomor 30 tahun 99 junto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, itu adalah bagaimana kemudian juga adalah upaya pencegahan atau preventif. Jadi ada perbaikan sistem. Ada peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi dengan cara perbaikan manusia juga ada. Memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, kemudian mengentaskan kemiskinan dan memilih pemimpin yang jujur. Ya, teman-teman silakan nanti tugasnya dikerjakan di Kolabjar. Nanti pertemuan selanjutnya kita sudah mulai umpan balik atau akhir dari sesi agenda 2. Ya, jadi semua penjelasan tugas ada di Kolabjar. Apabila ada hal yang tidak dipahami, teman-teman bisa menghubungi saya nantinya melalui live chat. Ya, baik teman-teman, sudah panjang lebar tadi dengan beberapa hambatan juga. Terima kasih sudah bersabar. Saya kira untuk sesi kita hari ini cukup sekian ya. Saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom. Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam. Santi Om. Baik, silakan Pak Reski. Saya kira sudah cukup Pak Reski. Pak Reski, kayaknya Pak Reski tidak berada di tempat, tidak on. Ibu izin bertanya, Ibu bisa? Yes, boleh silakan. Ini Bu terkait tugas individu yang diberikan ini Bu. Tentang penerapan nilai dasar aneka. Iya. Sesuai dengan kegiatan atau tupoksi. Iya. Adapun Ibu contohnya, Pak Syukur nanti japri ke saya, nanti saya berikan contohnya yang saya maksud ya. Pak Syukur, nanti Bapak chat saya, nanti Bapak teruskan ke teman-teman. Oke, Bu, siap-siap Bu. Oke, Pak Syukur. Ada nomor saya kan, Pak Syukur? Ada? Ada Ibu, saya pernah telepon lalu Ibu. Oke, siap. Oke, siap Bu. Iya, nanti saya kirimkan ya. Ya. Kan formatnya baru mau kita kirim, tetapi kan itu tugas kemarin dan sudah saya submit kemarin malam. Oh sudah, kalau
sudah disubmit enggak apa-apa kok, tidak pakai. Tidak apa itu kan hanya tidak contoh salah, saja. tidak sesuai dengan yang format yang Tidak. kita. Kan hanya latihan saja, hanya Oh, iya. latihan saja, ya. Oke, tidak masalah. Nanti kita bahas besok. Kalau misalnya nanti tidak sesuai, nanti kita perbaiki. Kan ini latihan saja. Penugasan-penugasan itu adalah latihan. Intinya adalah bagaimana teman-teman mampu menginternalisasi nilai-nilai yang kita akronimkan dengan aneka. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti komitmen mutu dan anti korupsi. Intinya adalah internalisasi nilainya. Ya Pak ya. Kalau formatnya itu gampang, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Pada saat aktualisasi juga akan diajarkan. Ya. Nah, intinya adalah teman-teman mampu mengidentifikasi atau menginternalisasi nilai-nilai dasarnya. Baik. Oke, teman-teman. Saya kira kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya karena sudah sangat sore. Teman-teman mungkin mau persiapan yang muslim untuk sholat ya. Saya akhiri, terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasi teman-teman dan kesabaran teman-teman tadi menunggu waktu saya. Saya mohon maaf sekali apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Baik.